Subai soalnya. Bro, diputar posisinya. Dinda lihat dulu, Dinda sini, baik, foto dulu. oke, senyum dikit. Oke. Tuh Bang Nandong. Maaf. Buat kali itu. Oh, udah. Megangin situ. Oke. Dinda, gimana? Apanya mana? selamat dulu ya buat untuk anak kedua. Oke, gimana prosesi persalinannya kemarin? Sejauh mana? Alhamdulillah kita kelahiran anak kedua ini sesar lagi karena memang jarak sama anak yang pertama tuh nggak terlalu jauh dan luka sesarnya pun juga kanan kirinya masih tipis, jadi mau nggak mau ya udah harus sesar. Cuma memang karena udah tahu pas 37 weeks, jadi kita bisa nentuin tanggal, pas banget dapat tanggal bagus, ya udah alhamdulillah gitu. Itu sih. Berat badannya boleh tahu? Berat badan anaknya 3025. Panjangnya 45. Lebih panjangan yang pertama sama beratan yang pertama syakaran. Kalau yang ini tapi alhamdulillah cukup bagus. Alhamdulillah sehat, normal ya. Itu sih. Jenis kelaminnya Pak? Apa? Untuk nama dan artinya? Nama sebenarnya kita masih belum, yang nama panjangnya sebenarnya belum, masih seru-seruan sama netizen aja. Cuman nama panjangnya itu Kaba. Kaba tuh Kaba. Terus kita sebenarnya nggak terlalu yang gimananya, karena kita ngerasa kita selalu selipkan nama Rasul di tengah nama anak kita. Ada Rasulullah Muhammad SAW. Terus itu Rasul Maria. Sama kalau yang pertama kan ada alifnya, nah ini tuh kayaknya ada banyak. Iya aja sampai ya nanti. Banyak banget Kenapa nih belum mempersiapkan nama panjangnya? Kenapa? Belum launching nama lengkapnya, mungkin alasannya seperti apa sih Pak? Sebenarnya tuh apa ya, masih Aja ya. kadang kan ada yang bilang kalau tali pusarnya belum lepas gitu kan, cuman kita seru-seruan aja sih. Iya. Soalnya nama anak pertama kan Arsha Khalif, ini Ar, terus kita kosongin dulu Kaba, jadi orang tuh banyak nebaknya Arsha Kaba, padahal sebenarnya tengah-tengahnya tuh dipelintir lagi. Cuman kalau misalnya dari segi huruf tuh sama semua mereka, anak pertama dan kedua. Jadi putar-putar aja dikit sih. Berarti ngajak tebak-tebakan netizen ya? Iya. Seru soalnya kemarin ada yang nebak apa, abrakadabra atau apa. Bakal diambil dari bahasa Arab juga Dinda, seperti yang pertama namanya. Cerdas dan jujur artinya ya. Jadi pengennya tuh harapannya anak yang kedua ini tuh benar-benar penuh kejujuran, cerdas juga gitu, gak kalah baik dari kakaknya lah, intinya gitu sih pengennya gitu. Laki-laki lagi ya? Laki-laki lagi. Laki-laki dulu. Laki-laki dulu. Reaksi kakaknya gimana? Kenapa? Reaksi kakaknya gimana? Reaksi kakaknya alhamdulillah, jadi pas sebelum dia lahir siapa tuh udah harus kita ajarin kan, jadi kayak nah kamu mau punya adik ya, jadi nanti sayangnya sama adik gitu. Jadi dia pas lahir pun juga dia udah langsung kayak adik kayak gitu, dia happy banget. Cuma memang ya kita sebisa mungkin harus kedepannya tuh bisa saling bagi ya antara abangnya sama adiknya, karena kan namanya ini kan jaraknya juga terlalu dekat gitu, jadi ya pasti ada rasa-rasa gimana. Cuman ya kita sebagai orang tua harus bisa bijaksana juga sih kayak gitu. Tapi sejauh ini udah kelihatan sih Kak Dinda antara anak pertama dan kedua waktu pas melahirkannya?
Perbedaannya banyak banget dari mulai hamil aja tuh. Kalau Syaka tuh flek-flek, terus nggak bisa capek, terus kayak dikit-dikit tuh pusing lah, pokoknya bener-bener bed rest lah kebanyakan. Nah kalau yang si Kaba ini tuh bener-bener diajak jalan-jalan, mulai dari umroh 2 kali, terus kita sempat jalan-jalan juga ke Jepang. Itu tuh bener-bener jalan kaki dari station ke station gitu tuh bener-bener ya jalan gitu, dan ini tuh kuat gitu, alhamdulillah nggak ada capek-capeknya. Begitupun semangatnya aku pun juga pas yang hamil kedua ini tuh bener-bener membara gitu loh kan, jadi pengen bonnya, pengen kerja lah, pengen inilah, pengen itu gitu, jadi bener-bener beda sama yang Syaka. Tapi pas kelahirannya pun juga ya alhamdulillah emang lebih lancar aja sih. Kalau yang Syaka tuh mungkin karena anak pertama juga sempet normal kan, pengennya bener-bener gimana cara harus normal, tapi karena memang dia rembes ketuban duluan, akhirnya ya mau nggak mau induksi 3 kali, mentok, ya udah akhirnya sesar gitu. Mukanya mirip siapa? Mirip Dinda Pare. Ini agak lebih lebar soalnya. Kalau yang dulu kan agak lebih ramping ya. Apa ya? Pengennya sih mirip aku ya, cuma nggak tahu lah, terserah aja. Kamu udah mirip kamu. Ya udahlah sama aja, yang penting Beri sehat. normal. Nah, Rai sendiri maksudnya pas kalau teman-teman di ruangan operasi atau gimana waktu ketika di dalam proses? Dan prosesnya berapa lama? Nemenin dong dari pertama sampai sekarang ya, alhamdulillah main terus. Karena kan kadang orang bilang kalau anak kedua tuh udah gak tertekan karena anak pertama udah melewatin. Cuman namanya kita nemenin orang yang kita cinta, orang kita sayang, bakal ngeluarin orang yang kita sayang juga, itu deg-degannya luar biasa. Karena menurut aku mau sesar ataupun normal, semua ibu tuh hebat. Mereka ngelewatin proses-prosesnya, mereka ngelewatin naik turun hormonnya. Jadi kondisi kemarin namanya Dinda itu menurut aku alhamdulillah suatu keberkahan, karena aku masih punya waktu buat nemenin sampai akhirnya berjalan dengan lancar. Kita sempat mikir, ini kayaknya anak kedua bakal nangis juga nggak ya kayak anak pertama gitu. Ternyata malah nangis banget ya sayangnya. Nangis banget. Kita deg-degan kan ya. Dokter bilang kalau misalnya pas lahiran terus dia nangis kencang tuh sehat kan. Jadi nungguin, ternyata dia langsung gitu. Dan kita kan request jamnya pun 02, 03. Dan itu tuh pas di dalam ruang operasi tuh dia udah sempat mau keluar, cuma ditungguin dulu sama dokter. Tunggu. Enggak tunggu. Kepalanya pas diangkat kayak gitu masih kayak kurang 1 detik, jadi pas 1 detik udah lewat langsung angkat. Nah, ini kayak ada countdown-nya gitu loh. Gitu sih, makanya seru banget ya ini ya. Iya. Insyaallah. Untuk pengasuhan sendiri rencananya mau minta bantuan oleh baby sister atau sendiri? Sama kayak anak pertama, kalaupun ada babysitter pun ya kita tetap tanyanya sih usahanya sendiri dulu ya. Namanya jadi ibu kan pengen kasih yang terbaik buat anak-anaknya gitu. Cuman kalau memang ternyata pada akhirnya tetap membutuhkan babysitter, ya udah, yang penting kita tahu cara pengasuhan kita tuh kasih yang terbaik lah buat anak. Sebenarnya babysitter tuh lebih ke ini sih, lebih ke bantu bikin botolnya, bajunya. Kalau yang berhubungan dengan touch langsung sama bayi pasti ibunya. Iya, gitu sih. Akan cuti dulu? Cuti, Iya, cuti. cuti lah Nggak boleh pasti. apa ini Kan Cuti ada lah. dua jagoan. Cuman cutinya juga ya lihat situasi dan kondisi lah ya. Dia hamil kedua ini agak nggak bisa dibilangin kalau mau kerja atau mau apa tuh dia apa yang aku dari di rumah kepikiran. Terus aku kan mikir juga kan kalau soalnya kan sebelum ini kita kemarin tuh keguguran kan, jadi masih ada traumanya. Terus kayak aduh, apalagi kondisinya keguguran kemarin tuh pas dia lagi photoshoot, jadi di kamar mandi tiba-tiba ngabarin pendarahan banyak. Jadi masih ada rasa kayak aduh, harusnya dia udah istirahat sih sebenarnya. Cuman mau ngebatasin di saat dia lagi semangatnya juga takutnya dia malah down kan. Jadi ya udahlah, kerja yang penting aku dampingin atau misalnya menjamin kalau dia kerjanya masih dalam waktu yang aman. Nah, ini dikasih waktu berapa lama kira-kira untuk cuti? Aku lebih banyak pumping gitu, karena dari awal Syaka tuh gak DBF gitu. Jadi pengennya ini tuh benar-benar usaha semaksimal mungkin dari awal sampai nantinya tuh DBF gitu sih. Kadina mungkin nanti akan membagi waktu untuk merawat keduanya nih seperti apa sih nih Kak Dinda?
Nah, kalau itu tuh kita alhamdulillah ada diskusi, kita berusaha semaksimal mungkin. Ya misalkan waktu buat adiknya misalkan kayak 2 jam, pengennya juga nanti akan ada waktu buat si abangnya 2 jam. Jadi benar-benar sama rata gitu. Atau misalkan kayak aku lagi sama si adiknya, bapaknya sama abangnya gitu. Jadi ayah sama bapak abangnya. banget gitu. Jadi benar-benar saling ngebagi aja sih, saling kerjasama itu paling penting sih, ya. Ya. Karena mungkin kemarin kan sempat cerita bangun rumah baru. Iya. Mungkin itu progresnya sejauh apa sekarang, terus mungkin sebagai salah satu kado spesial buat anak kedua mungkin. Kalau buat rumah yang benar-benar kita desain banget, yang kita ibaratkan rumah impian. Sebenarnya itu kita ada progres dari 2021. Cuma memang karena proses pengurusan tanahnya itu lama banget, dan akhirnya dari Dinda hamil Syaka, Dinda lahiran Syaka, Dinda hamil lagi keguguran, Dinda hamil lagi nih lahiran, baru selesai urus tanahnya. Jadi alhamdulillah tetap progres jalan, udah masuk ke tahap desainnya juga, udah sesuai sampai kita mau. Cuman kita berdua tuh prinsipnya ya udah kita ngalir aja, karena ini rumah impian, terus kita apa sih yang kita kejar kan, soalnya kalau kita punya prinsip ya, rumah itu sebenarnya kita berdua, rumahnya tuh kita berdua, mau bangunan, mau mobil, mau apapun itu fasilitas doang, karena bisa terlalu saling ngopus sama lain, nantinya pas rumahnya udah jadi udah gak hangat lagi. Takutnya kan kayak gitu, jadi sebisa mungkin ya kita pelan-pelan tapi pasti gitu sih. Ini berarti udah dibolehin pulang dari rumah sakit atau gimana Pak? Per hari ini Hari ini alhamdulillah udah boleh pulang. Alhamdulillah tadi juga habis observasi buat babynya juga sehat, terus babynya juga bagus, jadi ya insya Allah udah boleh pulang sih. soalnya teman-teman mau jungukin hari ini katanya. Insya Allah. Jadi mulai ke rumah aja. Persiapan untuk bayinya pulang, apakah udah ada kamar bayi atau gimana Kak Rey, Kak Dinda? Kalau kamar buat babynya belum ada, karena memang pengennya tidurnya sama aku dulu. Cuman kita justru malah menyiapkan kamar lain untuk Syaka. Karena memang kita sengaja siapin kayak ada mainan-mainannya gitu, supaya dia juga ada sedikit peralihan ketika kita sibuk sama si baby. Jadi dia ada kayak sesuatu hal yang dia kerjakan, kayak main, mungkin kamarnya ada perosotan, ada edukasi kayak gitu lah. Lebih ke situ sih. Tapi sebelumnya emang udah dikasih tahu kalau si Syaka akan Tidur sendiri setelah ini. Gak tidur sendiri sih Mbak. Lebih ke kamar, terus ada misalnya Ada kasur juga. Iya kasur, tapi kasur lebih ke tidur siang karena kan Syaka teratur jam tidurnya. Tapi di kamar itu tuh ada hal-hal yang mungkin kalau dia sekolah di luar, di kamar tuh diusahain juga ada kayak ada huruf hijaiyahnya, ada hitungannya, ada abjadnya. Jadi sebisa mungkin dia di rumah pun bisa ngelakuin hal-hal yang ada edukasinya. Iya, dasar motoriknya bisa dilatih juga di rumah lah gitu. Siap kembali bergada Mas Ri. Oh, siap dong Mas. Siap. Soalnya jadi ayah atau jadi orang tua itu menurut aku keberkahan yang luar biasa. Dulu tuh kalau misalnya waktu anak pertama ditanya anak berapa, anak banyak gitu kan. Tapi setelah melihat perjuangan dia kemarin juga, setelah lahiran anak kedua, kayaknya anak ini bukan seru-seruan doang. Maksudnya makin jadi ketanam juga tanggung jawab, karena banyak orang yang ya udah bikin anak, cuman buat karena emang senang atau gimana, tapi lupa concern ke tanggung jawab, bagaimana cara ngedidik akhlaknya, karena apa yang kita lahirkan ini usahain prinsip-prinsip yang kita jalanin turun ke dia juga, dan itu akan turun menurun ke anaknya juga. Jadi kayaknya ngurus anak tanggung jawabnya luar biasa ya. Kita belajar lagi jadi orang tua. Bahkan Syaka kemarin sebelum mau punya adik ini kita ini kepribadiannya ya, ada sekolah perilaku gitu, jadi kita arahin bahwasanya memang abang ntar lagi akan punya adik, walaupun dia mungkin belum mengerti ya, tapi it works karena di saat Dinda udah lahiran dia yang sering banget ini terus perutnya Dinda, terus cium Dinda, bahkan kemarin pas disuntik tuh dia ngelihat Dinda tuh kayak meaningful banget, kayak mau nangis rasanya gitu. Jadi menurut kita sih hal-hal kecil yang kita siapin, alhamdulillah ada progresnya. Rencana mau akekah kapan?
Iya, kita belum tentuin tanggalnya, cuma memang pengen secepatnya insya Allah sih gitu. Kak, Mungkin harapannya nih Kak ke depannya seperti apa sih Kak? buat anak ya. Ah. Harapannya sih ya banyak banget pastinya ya, kebaikan-kebaikan buat anak-anak. Yang paling penting ya tetap sama dengan Syaka juga, pengennya jangan jadi budak dunia, terus pengennya tetap jadi anak yang soleh. Amin, amin. Ya Allah. Doain ya. Dan apa ya, kan semua kebaikan buat anak-anak. Yang pasti semoga Saka tuh harus bahagia dengan dirinya sendiri. Kabah. Semoga Kabah tuh harus bahagia dengan dirinya sendiri. Harapannya dia punya akhlak yang baik, dia punya empati, karena banyak banget manusia sekarang itu kurang akan empatinya. Jadi semoga Kabah ini juga bisa menjadi perpanjangan baik buat orang sekitarnya. Oke, assalamualaikum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.